Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang percaya diri. Fokus pembahasan kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya membangun kepercayaan diri kita. Seperti itu. Oke. Teman-teman semuanya sudah tidak asing tentunya dengan kata percaya diri, kata yang selalu digaung-gaungkan oleh manusia khususnya ya untuk memulai segala sesuatu dalam hidupnya. Kamu harus percaya diri nih, kamu harus percaya diri. Ketika kita mencoba segala sesuatu, banyak orang-orang di sekitar kita mengatakan pada kita kamu harus percaya diri. Nah, dari hal itu apa sih yang dapat kita artikan tentang percaya diri? Jadi percaya diri itu secara umum dapat kita artikan adalah sebuah bentuk keyakinan pada diri kita sendiri terkait atas kemampuan yang kita miliki. Seperti itu. Dengan keyakinan yang kuat pada diri kita sendiri dan atas kemampuan yang kita miliki, maka kita akan mampu memiliki yang namanya percaya diri, menanamkan percaya diri itu pada diri kita. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, pentingkah percaya diri itu? Nah, buat teman-teman, penting gak sih percaya diri itu? Dapat kita ketahui ya, manusia itu dia tidak dapat hidup sendirian. Manusia itu hidup berkelompok, manusia satu sama lain saling membutuhkan. Ketika manusia dia hidup di lingkungan atau di sebuah ekosistem yang mana banyak sekali manusia-manusia yang lainnya, itu semua manusia-manusia itu punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena ketika manusia itu tidak memiliki rasa percaya diri, maka dia bisa tereliminasi dari kehidupan tersebut. Hal itu disebabkan oleh apa? Apakah oleh orang lain? Tidak. Semua itu tidak bisa kita kerucutkan bahwa adanya eliminasi karena rasa percaya diri yang menurun itu bukan berarti semua dari luar, tapi bisa jadi dari internal orang itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita memiliki rasa percaya diri, kita mampu mengambil keputusan, kita mampu terhindar dari sebuah kebimbangan, dan kita mampu mengenali diri. Ketika seseorang dia tidak memiliki rasa percaya diri yang dapat menyebabkan dia tidak bisa mengambil keputusan, lalu bagaimana kehidupannya? Bisa teman-teman bayangkan, ketika kita hidup tidak bisa mengambil keputusan dan hanya mengikuti arus berjalan, apakah semua dapat berjalan sesuai dengan rencana? Setiap manusia itu memiliki rencana dalam dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki visi misi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hal-hal tersebut berhubungan tentunya dengan apa? Dengan keputusan yang akan kita ambil. Bagaimana kehidupan kita ke depannya? Bagaimana kita bisa mewujudkan visi misi dalam hidup? Seperti itu. Yang kedua terkait dengan terhindar dari kebimbangan. Manusia itu tidak lepas ya dari hal bimbang. Itu adalah segala suatu hal yang sangat umum sekali. Karena apa? Karena manusia itu dibekali oleh Tuhan adalah sebuah apa? Sebuah nafsu, sebuah keinginan dan sebagainya. Ketika hal-hal tersebut itu menguasai diri kita tanpa adanya arah yang jelas dari diri kita mau kemana, maka kebimbangan-kebimbangan itu akan muncul dari diri kita sendiri. Seperti itu. Makanya perlu adanya penanaman rasa percaya diri, rasa keyakinan pada diri kita tentang apa-apa yang akan kita ambil nantinya, sehingga rasa bimbang itu tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan untuk kehidupan kita. Seperti itu. Kemudian ketika kita membahas pentingkah percaya diri, kita tidak jauh tentang bagaimana mampu mengenali diri. Seperti itu. Ketika kita menanamkan rasa percaya diri itu, kita yakin atas diri kita yakin atas kemampuan kita, maka di situ kita akan mampu mengenali diri kita. Sejauh apa kemampuan kita, sejauh apa kualitas kita dalam menyelesaikan segala sesuatunya di kehidupan ini. Seperti itu. Ketika kita sudah mampu mengenali diri kita, ketika kita bertemu dengan hal yang itu tidak tepat bagi kita atau kita tidak mampu, maka tidak salah jika kita mengatakan saya tidak bisa seperti itu. Tapi apakah dengan kita mengatakan saya tidak bisa itu adalah sebuah solusi? Tidak, itu bukan solusi ya. Kita mengenali diri kita
di sini adalah kita dapat mengukur kemampuan kita. Hal ini, mampu mengenali diri ini berhubungan dengan apa? Dengan skala prioritas kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Dalam mewujudkan rasa percaya diri, penanaman percaya diri dalam diri kita, itu kita tentu akan menemui yang namanya hambatan. Hambatan itu apa? Segala sesuatu yang dapat menyebabkan apa yang kita upayakan itu bisa terhenti, seperti itu. Di antaranya apa hambatan-hambatan yang muncul ketika kita berusaha atau berupaya menanamkan rasa percaya diri itu adalah munculnya rasa insecure. Rasa insecure itu apa sih? Teman-teman pasti udah sangat umum sekali mendengar kata insecure, seperti itu ya. Insecure adalah rasa ketika kita memiliki rasa kita tidak yakin dengan kemampuan kita membanding-bandingkan kemampuan diri kita dengan kemampuan orang lain. Itu menurut saya kurang relevan ya. Kemudian kita memiliki rasa tidak pantas. Kenapa? Ketika kita punya rasa percaya diri, kita aku gak pantas. Itu adalah pintu dari munculnya rasa kebimbangan kita ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, adalah rasa tidak pantas itu. Karena dapat kita ketahui, rasa tidak pantas itu muncul ketika kita merasa bimbang dan kita merasa tidak yakin dengan kemampuan kita, seperti itu. Kemudian menyalahkan diri sendiri. Manusia salah itu adalah sangat wajar sekali karena kita adalah manusia, gitu ya. Manusia itu salah itu sangat wajar sekali. Manusiawi sekali ketika manusia melakukan kesalahan. Karena ya memang manusia, gitu. Nah, akan tapi kalau kita terlalu menyalahkan diri kita sendiri itu tidak bagus, tidak baik, tidak baik. Intinya tidak baik. Kenapa? Karena ketika kita terlalu menyalahkan diri kita sendiri, maka akan terbentuk dari otak kita, mindset kita bahwasanya saya salah dan kita enggan untuk memikirkan sebuah solusi bagaimana kita memperbaikinya. Seperti itu. Padahal dapat kita ketahui bahwa ketika ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, itu akan ada 1001 jalan, 1001 cara untuk kita mendapatkan solusi, untuk mengatakan pada diri kita bagaimana kita bisa stop untuk menyalahkan diri kita. Kita mencari bagaimana kita bisa memperbaiki yang salah tadi, seperti itu. Dalam ketika kita berupaya untuk memperbaiki sebuah kesalahan, tidak jarang kita akan mendapatkan sebuah stereotype dari lingkungan bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin, hal yang tabu, dan kita tetap mendapatkan stereotype bahwasanya kamu salah, gitu. Tapi jangan pernah untuk berhenti mengupayakan sebuah kebaikan, seperti itu ya. Karena sebagai manusia baik, sebagai manusia yang mampu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat dan sebagainya, hendaklah kita menjadi manusia yang bisa memaafkan kesalahan diri kita sendiri dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan begitu kita bisa membuka sebuah pintu kekeluargaan antara diri kita sendiri dan juga dengan orang lain, seperti itu. Stop untuk selalu menyalahkan diri sendiri, karena kalian manusia, dan manusia itu sangat wajar jika manusia itu melakukan sebuah kesalahan, seperti itu. Kemudian muncul rasa ragu. Kenapa ragu itu ada dalam diri kita? Karena kita ya balik lagi, emang kita manusia kan. Tapi gini, ragu itu muncul ketika kita tidak yakin. Kita tidak yakin dengan kemampuan kita. Ragu itu ada, memang ya manusiawi, rasa ragu itu ada. Hanya saja nih ya, ketika kita terlalu kita terlalu berselimut rasa ragu, maka hal itu akan menghambat proses kita dalam mencapai perjalanan kita yang panjang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah rasa takut mengambil resiko, takut untuk keluar dari zona nyaman karena kita tidak yakin pada diri kita. Itulah yang dapat menyebabkan kita menjadi manusia yang bagaimana? Manusia yang kayak tidak ada rasa bahwa saya bisa dan saya mampu melampaui apa yang saya upayakan, seperti itu. Jangan pernah takut untuk teman-teman mencoba hal-hal yang baru.
Karena kunci dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah keyakinan pada diri kita bahwa kita mampu. Kita punya Tuhan gitu. Kita punya Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa pada diri setiap insan manusia. Maka dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa itu, maka hendaknya kita olah, kita yakini, dan kita tumbuhkan rasa bahwa atas kemampuan-kemampuan tersebut saya mampu untuk menyelesaikan visi misi yang ada dalam hidup saya. Terakhir, ada sebuah quotes ya, mengatakan bahwa jangan pernah sekalipun meragukan kapasitas diri gitu. Karena dapat kita ketahui bahwa kita itu luar biasa, kita itu hebat di mata orang yang tepat. Jangan pernah merasa bahwa tanpa ada apresiasi dari orang lain kita bukan apa-apa. Karena apresiasi terbesar dari hidup kita itu berasal dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.